Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Krisna di channel PC Gamer Bali. Rilisnya Intel generasi ke-10 Comet Lake dengan soket LGA 1200, tentunya kita juga kehadiran lini motherboard Z490-nya. Salah satunya dari Gigabyte Aorus. Ada banyak brand yang masuk ke pasar Z490, tapi hanya sedikit yang hadir untuk menyaingi Gigabyte Z490 Aorus Extreme. Ini adalah motherboard flagship tertinggi di varian motherboard Aorus untuk LGA 1200. Motherboard ini ditujukan kepada para antusias, overclocker, dan bahkan dapat digunakan untuk workstation. Penasaran dengan motherboard ini? Langsung aja yuk kita intip. Widih, gede banget ya, berat pula lagi. Oke, ini ya motherboardnya lumayan berat banget kalau dibandingkan dengan motherboard yang biasa itu. Dan kalau kita lihat dari segi packaging ini, ya mewah banget ya. Kayak aku nggak mampu kalau beli sendiri ini. Oke, langsung aja coba kita lihat dalamnya ya. Seperti biasa, ada antena untuk WiFi, ada kabel SATA, manual book, kabel thermistor untuk suhu, kabel converter RGB. Wah, ada essential USB DAC-nya nih. Nanti saya akan jelaskan fungsinya ya. Sebenarnya ada yang lagi satu nih, tapi nggak tahu entah kenapa di motherboard ini nggak ada, yaitu flash drive untuk drivernya. Mungkin aja ketinggalan di tukang review yang sebelumnya. Jika kalian searching motherboard ini di toko online, motherboard ini dibanderol sekitar harga 12 jutaan. Lumayan mahal banget ya untuk seukuran motherboard. Bisa dapat RTX mungkin 2080 kayak dapat tuh 12 juta. Tapi sebelum itu, kita bakal cari tahu apa sih yang buat motherboard ini istimewa. Ini karena thermal reactive armor-nya menggunakan Prince Array 2 dengan nano carbon cutting. Cost dari pembuatan heatsink ini mahal sekali. Jika kalian bandingkan dengan brand lain, tidak ada heatsink secanggih ini, dan heatsink ini mampu meredam panas menggunakan direct touch heat pipe-nya ke power stage-nya. Di sini bisa kita lihat, VRM menggunakan 16 phase 90 ampere dengan smart power stage. Jika diperhatikan lebih detail, ada thermal pad berwarna orange. Ini adalah thermal pad premium yang memiliki kemampuan mentransfer panas dari power stage diserap maksimal ke heatsink untuk mendinginkan. Ada juga kapasitor premium, yaitu tantalum polymer kapasitor. Ini adalah kapasitor yang mempunyai kinerja tinggi, membantu filter dan transit ketika prosesor mendapatkan beban yang tinggi, dan tentunya dalam masa pemakaian yang lebih lama. Di bagian belakang dari motherboard ini, sudah dilengkapi back panel nano carbon sebagai head spider-nya, yang berfungsi untuk mendinginkan motherboard ini. Jadi, nggak usah kalian pertanyakan lagi kualitas dari thermal solution-nya. Size dari motherboard ini adalah extended ATX. Ukurannya lebih besar dari motherboard ATX biasa. Buat kalian yang pengen pakai motherboard ini, pastikan dulu casing kalian cukup besar agar motherboard ini dapat masuk ke dalamnya. Pada bagian memori ada 4 slot RAM, support sampai dengan 128 GB dan menggunakan topologi daisy chain. Jika kalian belum tahu topologi daisy chain, kalian bisa cek di video sebelumnya. Motherboard ini juga diklaim mampu menjalani XMP up to 5000 MHz. Pada bagian PCI, terdapat 3 slot SSD yang sudah mendukung NVMe maupun SATA. Dan jika kita lihat di slot bagian pertama, di sini sudah mendukung PCI Gen 4. Namun, sangat disayangkan, Intel generasi ke-10 belum mendukung yang namanya PCI Gen 4. Tapi buat kalian yang ingin menggunakan PCI Gen 4, kalian bisa menggunakannya di seri selanjutnya, yaitu Rocket Lake, yang mungkin akan rilis di tahun depan. Pada bagian samping kanan, terdapat 6 SATA port. Posisi port diletakkan di samping. Jadi, untuk kabel manajemen menjadi lebih rapi, begitu juga untuk power 24 pinnya. Untuk audionya menggunakan Realtek ALC 1220VB dengan ISS IS9218P DAC. Salah satu yang membuat premium di sini adalah Essential USB DAC. DAC sendiri adalah Digital Analog Converter.
berfungsi untuk mengkonversikan audio digital to analog. Digunakan untuk meningkatkan kualitas audio menjadi lebih baik. Buat kalian yang punya headset dengan jack 3.5, bisa kalian pasangkan di sini untuk mendapatkan suara yang maksimal. Jika kalian beli ini pisahan, mungkin harganya sekitar 1 jutaan. Kita lihat pada bagian belakang, eksternal port I/O terdapat 1 key flash plus bottom, 1 clear CMOS bottom, 2 antena konektor, 2 Thunderbolt 3 konektor, 4 USB 3.2 Gen 2, 2 USB 3.2 Gen 1, 2 USB 2.0, 1 HDMI port, 2 RJ45, 1 optical SPDIF output konektor, dan 5 audio jack. Di awal video saya sempat mengatakan bahwa motherboard ini dapat digunakan sebagai workstation. Itu karena terdapat 3 konektivitas dari motherboard ini, yaitu pertama, pada port dengan 2,5 gigabit LAN, port LAN ini bisa dihubungkan langsung ke server. Kedua, ada 10 gigabit LAN, ini bisa dijadikan sebagai host PC yang terhubung dengan PC klien dan dapat dibagi menjadi 1-2 gigabit LAN, tentunya dengan hub switch yang mumpuni juga. Konektivitas yang ketiga yaitu Wi-Fi. Ada juga 2 Thunderbolt yang bisa digunakan oleh para content creator. Oke, yang terakhir ada yang namanya Key Flash Plus. Fitur ini berfungsi untuk memudahkan kalian mengupdate BIOS dari motherboard ini. Caranya mudah, kalian tidak perlu memasang prosesor, RAM, ataupun graphic card. Hanya pasang kabel 24 pin dan 8 pin pada motherboard, lalu download BIOS terbaru di website resminya. Filenya di-copy ke dalam flash drive, kemudian ekstrak dan rename dengan nama gigabyte.bin. Lalu, masukkan ke port USB yang ada tulisan Key Flash USB, dan tekan Key Plus. Tunggu sebentar hingga proses update-nya, maka BIOS akan terupdate secara otomatis. Mudah bukan? Gak afdol nih rasanya kalau cuma kita ngomongin motherboard ini. Mending langsung kita rakit untuk kita mencicipi performance dari motherboard ini. Untuk pengetesan, saya menggunakan prosesor i9 10900K, RAM 4x8GB 3200 mHz, SSD Samsung Evo M.2 NVMe, VGA GB Aorus RTX 2060 Super, PSU Cooler Master V850W 80+ Gold dengan pendingin I/O GB Aorus 240mm dan dibalut dengan casing GB AC 300. Pada skema pengujian, kita menggunakan skenario default pada prosesornya dan default pada RAM-nya dengan speed 2400 mHz. Dan skor yang dihasilkan dari Cinebench R20 adalah, dan sekarang kita mencoba mengoverclock prosesor ke 5GHz dan RAM 3200 mHz.
maka skor yang didapatkan di Cinebench R20 adalah Sorry, Cal. Don't worry about it. I don't think these tools are gonna make it through the shift. Up here. Y'all ain't never been out this way before, have you? Go on, have a look around. This'll make sure y'all don't get lost. The car isn't gonna move itself. Sheesh. I thought the car was supposed to move us. Wouldn't that be nice? Can it? Ready, steady. Push! Oke, mungkin hanya itu saja pengujian yang bisa kita lakukan di settingan yang masih jauh dari kata maksimal untuk motherboard segila Z490 Aorus Extreme ini. Jika kalian pengguna antusias ataupun overclocker, masih banyak hal yang bisa kalian lakukan di motherboard ini. Apalagi dengan fitur-fitur terbaiknya seperti timer guard, sensor suhu, maupun kapasitor premiumnya. Menurut saya, sebandinglah dengan harga yang ditawarkan. Dan buat kalian yang ingin mendapatkan performance maksimal dari motherboard ini paling cocok disandingkan dengan prosesor i9 10900K. Gila aja sih kalau kalian menjandingkan ini dengan i5, i3, bahkan dual core. Nggak masuk akal sih kalau kayak gitu. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sudah cukup juga kita mencicipi motherboard Sultan ini. Mohon maaf jika ada salah kata, dan jangan lupa untuk support kita selalu dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih.